Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Ya Bella, ini ada pengalaman unik ketika saya berkunjung ke Jogja beberapa waktu lalu. Jadi ketika saya ke Parangkusumo, ini ada hal yang unik. Kalau biasanya meluncurnya di atas ombak, tapi kali ini berbeda Bella. Wah, pasti yang kamu maksud itu adalah meluncur di atas pasir kan? Benar banget Bella, karena memang atraksi meluncur di atas pasir ini sekarang sudah menjadi salah satu magnet utama wisata di Yogyakarta. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit, Yogyakarta tak henti tawarkan ragam pilihan wisata bagi para pelancong. Mulai dari pesona budaya hingga objek wisata alam. Jika punya waktu luang, lokasi wisata yang terletak di ujung selatan Yogyakarta bisa menjadi pilihan. Butuh waktu tempuh sekitar 1 hingga 2 jam untuk mencapai tempat ini dari pusat kota Jogja. Tak perlu khawatir bosan, pemandangan pedesaan selama perjalanan pun mampu menghilangkan penat riuhnya aktivitas kota. Hamparan gurun pasir siap menyambut kedatangan pengunjung. Inilah salah satu magnet wisata di Jogja. Dot berada di hamparan padang pasir Timur Tengah, bukit pasir alami ini berlokasi tak jauh dari komplek Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Gumuk pasir atau sand dune adalah bentukan alam akibat proses tertiupnya endapan abu vulkanis dari Gunung Merapi. Membentang lebar membentuk suatu susunan alami akibat tiupan angin atau disebut eolian. Eolian umumnya dijumpai di daerah gurun. Sebuah keajaiban alam, bentang serupa juga terdapat di sebuah tempat tropis dengan curah hujan yang tinggi. Cara terbentuknya pun tak kalah ajaib. Pasir di tempat ini benar-benar halus, karena terbentuk dari material vulkanis yang terbawa aliran sungai hingga ke laut. Kemudian endapan ini terkikis oleh ombak dan tertiup angin hingga membentuk gundukan di sekitar 50 hingga 60 km dari pantai selatan Jogja. Bentangan alami menjadi lahan subur potensi wisata. Ragam pilihan pun tersedia. Mulai dari menikmati suguhan alam hingga memacu adrenalin. Mengendarai jeep di atas hamparan pasir salah satu pilihannya. Pasir di sini akan menjadi panas ketika terkena sinar matahari. Kala pasir sudah tak terlalu panas, lahan ini kerap digunakan untuk bermain sandboarding atau berseluncur di atas pasir. Biasanya pasir akan mulai dingin pada jam 4 sore. Inilah saat yang tepat untuk mencoba sandboarding atau selancar pasir. Berawal dari iseng, kegiatan ini menjadi hobi bagi komunitas pencinta alam dari Universitas Gadjah Mada. Tak hanya anggota komunitas, siapapun boleh bergabung untuk rasakan sensasi meluncur di atas pasir. Kegiatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2012. Meski demikian, permainan ini belum cukup populer di Indonesia. Jadi bisa dikatakan sandboarding di sini adalah yang pertama di Indonesia. Alat yang digunakan pun buatan sendiri. Dengan memanfaatkan kayu asal hutan Papua yang dirancang khusus menjadi sebuah papan luncur berukuran sekitar 1 meter. Bentuknya pun sedikit berbeda dari papan yang biasa digunakan untuk bermain selancar air. Di tengah papan diberi tali pengikat kaki agar tidak mudah lepas. Nah, sekarang kita coba main sandboarding. Tapi jangan lupa pakai helm dulu, biar aman. Yuk, Mas. Ayo. Komunitas ini sewakan papan seluncur untuk turis dengan harga Rp150.000. Dan sekarang siap-siap uji nyali meluncur dari ketinggian 20 meter sepanjang 200 meter. Tapi untuk pemula baiknya mencoba berseluncur di gundukan yang tak terlalu tinggi. Jika sudah mahir, wajib mencoba berseluncur dari gundukan yang lebih tinggi. Tak perlu khawatir badan akan memar jika terjatuh. Gundukan pasir yang empuk siap menopang badan. Rasanya meluncur tuh mengasihkan. Sekarang bagian yang paling melelahkan adalah naik lagi ke atas. Butuh waktu untuk menguasai keseimbangan tubuh di atas papan, apalagi bagi yang pertama kali mencoba.
Ini pertama kali saya main, itu seru Mbak, tapi kalau untuk pertamanya harus jaga pinter, jaga keseimbangannya. Karena ketika kita belakang gitu harus jatuh akhirnya. Terus kalau pas kita turun tuh seru, tapi ketika pas naiknya tuh berat. Tapi overall keren, enak. Tak hanya meluncur, suguhan atraksi siap menghibur siapapun yang bertandang. Seorang pemain sandboarding unjuk aksi meluncur dengan ditarik jeep. Aksi serunya tentu harus melalui proses latihan yang cukup lama. Ganesha Tarigan telah bergelut dengan pasir selama 2 tahun. Ya kalau kita main snowboarding itu trik-trik yang sering kita pakai itu ya kalau di sini Mbak kita itu mainnya seluncur aja. Tapi sebenarnya kita punya freestyle ya kayak duduk, boncengan, terus kita bisa tidur juga. Tapi kalau tempat kita main kita ada jumpingan Mbak. Jadi kalau kita pas jumpingan itu ya lompat-lompat aja gitu. Jadi lumayan sensasinya lebih tinggi lagi gitu Mbak. Terus tracknya juga lebih jauh gitu Mbak. Sekarang kita coba untuk main sandboarding, ditarik dengan jeep. Yuhu, ayo Mas, siap Mas. Tak semudah yang terlihat, butuh latihan dan kesabaran ekstra untuk dapat menguasai papan seluncur ini. Tapi tak ada salahnya menjajal atraksi wisata satu ini jika bertandang ke Kota Gudeg, Yogyakarta. Lucky Fitriani, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET. Ya Bella, ini yang menarik, sandboarding di Jogja ini adalah satu-satunya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara Bella. Itu luar biasa banget ya. Iya, Dan namun sayangnya sandboarding di Jogja ini masih sebatas seru-seruan aja, belum dijadikan profesional seperti di luar negeri begitu ya. Ya, kalau di luar negeri sudah dijadikan olahraga tingkat dunia gitu benar. ya. Sakti. Kalau misalnya kita lihat tadi, Lucky itu sangat menikmati permainan sandboarding. Sangat menikmati Sangat ya. menikmati. Sebenarnya untuk pemula Sakti itu tidak susah dan bisa dibuat menjadi menyenangkan asalkan kita tahu tips-tipsnya. Apa tuh? Kamu punya tipsnya? Iya, saya sempat membaca sedikit tadi mengenai tips-tipsnya. Jadi pertama, kita jangan takut untuk mencoba. Jadi harus berani dulu. Harus berani ya? Harus berani Oke. dulu. Dan untuk referensi kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas sandboarding yang sudah ada di Indonesia. Nah, penting untuk bermain sandboarding adalah menjaga keseimbangan Sakti. Jadi kalau misalnya bermain sandboarding itu teknik dasar permainannya adalah ketika berdiri usahakan badan tidak terlalu tegak, Oke. sedikit membungkuk dan pandangan mata ke depan gitu. Dan juga untuk papan pilih yang sedikit tebal karena papan tebal itu sangat bagus untuk menjaga keseimbangan bagi pemula. Ya. Oke, yang paling Ya. penting adalah keberanian dulu ya. harus Keberanian dipunya, dan ya. juga keamanan, selalu menggunakan peralatan safety. Oke, baik.